kita akan membahas materi baru, yaitu piutang. Nah, piutang ini kita ambilkan dari bukunya Gisu chapter 7 ya. Chapter 7 nanti akan ada beberapa subtopik mulai dari piutang dagang dan juga piutang wesel. Kita akan bahas dulu piutang dagang. Nah, kita lihat dulu capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, saudara akan mampu mendefinisikan piutang itu apa, kemudian membedakan berbagai jenis piutang. Kemudian yang kedua, menjelaskan isu akuntansi tentang pengakuan piutang dagang, menjelaskan isu akuntansi tentang penilaian piutang dagang, kemudian nanti kalau yang terakhir dengan piutang wesel ya sama, kemudian memahami topik khusus piutang, kemudian menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis piutang. Nah, prinsipnya piutang ini kan pernah dipelajari di AP1 ya, AP2 ya. Hanya di sini nanti ada beberapa tambahan yang sifatnya memang mendalami dan itu dipraktikkan gitu ya. Nah, termasuk istilah ya, istilah-istilah ini kan selama ini kita mengartikan account receivable itu dengan sama dengan piutang dagang gitu ya. Tapi ada beberapa pihak yang lebih suka menggunakan istilah piutang usaha gitu. Karena saya juga sekarang cenderung ke arah sana, oleh karena itu di materinya kan saya beri judul piutang usaha gitu. Karena nanti kalau muncul satu lagi istilah yaitu trade receivable, kita jadi susah kan itu. Kalau tadi account receivable diartikan piutang dagang, kalau trade receivable lalu apa gitu, ya kan? Nah, ini pernah juga saya sampaikan ke teman-teman, ya memang perlu ada penjelasan tambahan. Oke. Nah, kemudian persoalan akuntansi yang nanti akan kita diskusikan itu ya kira-kira seperti ini, ada pengakuan piutang, penilaian piutang, pengukuran piutang, wesel, penilaian piutang wesel, disposisi. Nah, istilah disposisi itu artinya penghentian. Penghentian itu kan umumnya piutang itu berhenti kalau sudah dilunasi gitu ya. Nah, tapi bisa juga piutang ini berhenti karena hal lain gitu ya. Nanti akan kita diskusikan juga. Kemudian bagaimana kita menyajikan dan menganalisis. Nah, kita mulai dari pengertian dulu ya. Ini saya kira sudah Anda pahami bahwa piutang adalah klaim ya. Klaim dari perusahaan kita terhadap pelanggan dan juga pihak lain. Jadi piutang itu kan tidak hanya kepada pelanggan tapi juga pihak lain. Ya. Untuk uang, barang atau jasa. Ya. Nah, kemudian kalau klaim itu hanya didukung oleh janji lisan dari pembeli untuk membayar pembelian barang dan jasa, maka ini kita kenal dengan istilah piutang dagang. Ya. Atau piutang usaha gitu ya. Kalau misalnya nanti saudara mendengar orang lain menyebut piutang usaha, itu ya betul, nggak ada masalah. Kalau ada teman saudara mengatakan piutang dagang, oke, tidak ada masalah. Kan kita bisa juga melihat konteksnya seperti apa. Gitu. Kemudian kalau piutang ini didukung oleh janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, yaitu dikenal dengan istilah piutang wesel. Saya yakin di AP2 juga sudah dikenalkan piutang wesel ya. Sudah kan? Nah, hanya memang nanti untuk materi kita nanti lebih fokus ke piutang wesel jangka panjang.
Ya, untuk piutang wesel kita nanti fokus ke piutang wesel jangka panjang. Nah, kemudian selain itu ada juga piutang yang tidak berhubungan dengan bisnis utama perusahaan yang dikenal dengan istilah piutang non usaha. Misalnya piutang kepada karyawan, piutang kepada perusahaan anak, kemudian deposit untuk menutup potensi rusak atau kerugian, ya, deposit sebagai jaminan. Sudah pernah mendengar kata deposit ya? Jadi deposit itu begini, deposit itu seperti orang titip uang ke kita. Kalau di masa lalu itu begini, kalau misalnya saya membeli Coca-Cola di warung, nah itu kan ada botolnya gitu ya. Tapi botolnya dulu botol kaca itu yang memang bernilai kan itu. Pemilik warung tanya ke saya, ini belinya isinya saja atau dengan botolnya? Saya bilang isinya saja. Oke, kalau isinya saja, ya nanti kalau sudah dikonsumsi, misalnya kalau tanpa botol harganya 100, kalau dengan botolnya 120. Nah, berarti botolnya sendiri kan 20. Kalau saya mengatakan saya hanya beli isinya saja, oke Pak Kris tetap bayar 120 ya. Nanti kalau botolnya dikembalikan, yang 20 nanti saya kembalikan ke Pak Kris. Nah, 20 rupiah itu bagi penjual itu disebut dengan deposit. Gitu ya. Di kita praktek deposit memang masih jarang gitu ya. Demikian juga kalau Anda kos ya, kos nyewa kamar itu, sewanya bulanan. Tapi di awal Anda tidak hanya bayar sewa 1 bulan, tapi yang Anda bayarkan sewa 1 bulan plus deposit. Jadi Anda harus nitip uang di pemilik kos. Ya. Tujuannya apa? Sebagai jaminan. Jaminan bahwa Anda nanti menggunakan fasilitas kos itu dengan baik, tidak dicoret-coret dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti suatu saat Anda akan pindah, Anda diminta nanti kalau akan pindah seminggu sebelumnya lapor dulu ya. Oke, ketika Anda lapor, kemudian si pemilik akan ngecek di kamar Anda itu. Kondisinya seperti apa. Nah, kalau kotor, ya sudah nanti uang yang tadi dititipkan itu dipotong untuk membersihkan kembali kamar itu. Tapi kalau kamarnya bersih utuh, ya udah nanti deposit itu dikembalikan ke yang menyewa kos itu secara utuh. Nah, itu kan praktek yang fair, praktek yang bagus ya. Itulah deposit. Nah, kemudian piutang dividen, piutang bunga itu juga masuk dalam kategori piutang non usaha. Oke, nah ini